Oke, pura-puranya kita ulangin ya, karena sudah direkam, kita ulang dari pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih, ini jam ngantuk ya, kalian kuliah jam 2 nggak apa-apa, yang semangat, mudah-mudahan kenyang nggak ngantuk. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Pak Rudi, jadi biar nggak ngantuk nih, ya saya sama Pak Rudi, kita ngetim, kita bikin podcast, jadi nanti kita kuliah modelnya begini, gitu. Karena dari awal rencananya memang saya sama Pak Rudi ngetim gitu ya. Jadi begini nanti ya, teman-teman, ucapin selamat datang dulu dong Pak, buat Pak Rudi. Selamat datang Pak Rudi, gitu. Ayo kasih selamat dulu. Selamat datang Pak Rudi. Ya, Pak Rudi ini jago Excel, jago sistem ya. Nanti kita lihat dia demonstrasi. Oke, nah begini, Pak Rudi itu nge-tandem sama saya. Jadi ada 3 kelas spreadsheet A, B, C. Jadi A itu kalau nggak salah saya, ya. Terus kelas B itu Pak Rizky. Tapi terus dibagi 2, sebagian ke Pak Rudi. Sebagian dari Pak Rizky ke kelasnya Pak Rudi, sebagian dari kelas saya ke Pak Rudi. Nah, untuk kelas ini nanti ada yang sama Pak Rudi, tapi nggak usah khawatir ya. Jadi nanti memang harus dipecah ke 3 kelas, A, B, C gitu ya. Kalian nggak usah khawatir, karena saya sama Pak Rudi itu ngetim. Jadi di kelas saya sama di kelas Pak Rudi isinya sama, ya spreadsheet-nya sama, penilaiannya juga sama. Jadi kalian nggak usah takut gitu. Nanti takut nilainya beda, enggak, saya sama Pak Rudi sama, kita ngetim dulu. Kita podcast berdua untuk menghibur kalian di sini. Karena materinya takutnya kalian bosen segala macem ya. Jadi nggak usah khawatir lah. Kita di sini aku sama Pak Rudi podcast, terus nanti kita immerse ya. Saya punya tampilan immerse buat kalian. Tapi cuma maksimal 25. Nah, kan gitu. Itu kalau yang di belakang pada tampil enak tuh, apalagi latar belakangnya kayak begini nih, jadi saya kayak di depan, kalian duduk di kursi gitu ya, seperti itu kan asik tuh. Ayo coba tampilkan diri kalian, ayo semuanya pakai ini dulu, pakai on cam, kita dadah dulu dong. Mana on cam sebentar aja, sebentar, ayo yang lain masuk on cam dulu. Mana nih yang belakang nggak muncul nih, cuman kotak-kotak. Ayo dimunculkan dulu, sebentar aja, nggak lama. Nah, makin banyak makin bagus ya. Ayo yang on cam, ayo tolong on cam sebentar aja, 1 menit 2 menit, saya mau foto ya, biar kelihatan kelasnya ada isinya. Kursinya tuh nggak kosong gitu loh. Pak Rudi jadi mahasiswa. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Ini bagus lagi memang pakai nganu sih. Bagus lagi pakai green screen ya. Ada yang gambarnya lucu-lucu, aneh-aneh. Ya, silahkan lihat di grup. Saya kirim gambarnya ke grup. Iya. Ya, silahkan lihat di grup ya. Udah saya gambarnya, saya gambar di grup itu. Ya, saya fotonya saya kirim ke grup. Oke. Baik, sekarang kembali ke email saya sama Pak Rudi berdua. Oke, Pak Rudi. Hari ini kita mau ngajar apa ya Pak Rudi ya? Dengan spreadsheet ini Pak, Excel ya? Iya. Oke, spreadsheet itu kira-kira isinya apa Pak Rudi ya? Kalau spreadsheet itu biasanya kita ya banyak tools sih Pak sebetulnya, karena ada di Google juga kan, ada Google Spreadsheet. Ya. OneDrive kita juga kenal di sana, vendor dari Microsoft yang mengembangkan. Mungkin teman-teman juga pernah melihat 365, kemudian ada Office juga ya. Nah, kita mungkin concernnya ke Microsoft Office aja Pak, yang ya rata-rata punya lah Pak, setidaknya pernah memakai. Ya, jadi kita spreadsheet kita pakai Excel aja ya Pak Rudi ya. Iya Pak, betul. Excel 365 ya. Tapi Oke, baiknya sih kalian ngikutin kita ya, came along with us gitu. Kalian ngerjain, saya ngerjain juga di sini. Nah, sekarang kita mulai aja deh. Minggu lalu itu udah perkenalan ya. Terus hari ini saya jelaskan. Nanti sebagian masuk kelas Pak Rudi, sebagian kelas saya. Cuman memang harus kalian sendiri yang memindah itu, nanti disetujui sama admin fakultas. Nah, Pak Rudi nanti ada daftarnya tuh yang mana masuk kelas saya, mana yang masuk kelas Pak Rudi, silakan di-share. Ya, tapi ingat, oh iya, Pak Rudi belum masuk grup
WA kelas ini ya? Belum Bapak. Oke, saya masukin dulu sebentar. Oke. Saya masukin dulu, tambahin Pak Rudi ya. Tambah orang. Nah, nih. Saya masukkan, saya jadikan admin juga. Siap, sudah masuk Pak. Terima kasih banyak ini Pak undangannya. Ya, oke, sama-sama. Saya kasih Rudi admin, make a group admin. Oke. Dah. Nah, nanti silakan daftarnya mana yang kelas, tetap kelas saya, mana yang ke kelas Pak Rudi. Tapi ingat, saya sama Pak Rudi itu dari awal komitmen sudah join begini. Jadi di kelas Pak Rudi join, di kelas Pak saya join gitu ya. Video ini bisa direkam, kalian bisa nonton berulang-ulang, nanti disuruh ngapain aja. Oke, begitu ya. Nah, kita mulai nih acaranya nih, biar seru. Oke, jadi kita mau ngajarin ke kalian tuh Excel, ya, spreadsheet, ya, dari nol sebenarnya. Tapi kalau dari nol kalian siapa sih yang belum pernah pakai Excel? Gak mungkin loh ya. Pasti semua udah pernah pakai Excel dong. Betul nggak? Siapa yang belum? Siapa yang nggak tahu sama sekali? Nggak mungkin ngaku ya. Pasti pernah lah. Saya rasa semua pernah Pak. Dan itu saya rasa perkembangan saat ini bahkan tugas pun menggunakan Excel Pak. Harus gitu, betul. Harus ya. Apalagi musim pandemi gini. Kumpulin aja pakai Excel. Kita nggak pakai worksheet kertas lagi. Zaman saya sama Pak Rudi dulu kuliah, kita bawa kalkulator, bawa penggaris, bawa folio, ya, jadi ngerjain menggaris gitu ya. Capek gitu ya. Kalau sekarang enggak lah, ngitung ke bawah gitu, ratusan baris kita ngitung pakai kalkulator ya Pak Rudi. Pak Rudi ngalamin nggak? Mana lagi jamnya cuma 2 jam Pak itu Pak, waktu UAS kayak gitu. Dari jurnal sampai laporan keuangan coba. Manual, betul. Pak Rudi tuh kok emang udah setua saya Pak? Masa sih zaman Pak Rudi masih seperti itu? 2012 masih seperti itu Pak. Oh. Apalagi di Pak Rudi lulusan tahun berapa gitu? Ternyata 2012 ya? 2012 saya masuk diploma Pak. Oh. Nah, dan diploma itu sangat menghindari sekali yang namanya teknologi informasi seperti ini Pak. Menggunakan aplikasi berbasis Excel gitu sangat dihindari waktu dulu. Jadi pokoknya dosen senangannya menyiksa mahasiswa, pokoknya harus yang sulit gitu ya? Wah, lebih berat daripada zaman sekarang Pak. Bayangin aja dari jurnal itu kita harus menyusunnya, harus ada garis 2-nya dulu Pak, kalau Bapak ingat. Iya, betul Pak. Nah, kalau udah nggak ada garis 2-nya itu udah -1 Pak. Ah, itu lihat ya teman-teman ya, perjuangan kita zaman dulu ya. Dosen kita zaman dulu tuh galak-galak, nilai F, B, C udah bagus, B itu rata-rata, yang dapat A itu spesial dan itu hanya berapa gelintir. Kalau kalian sekarang nggak dapat bagus, saya sama Pak Rudi ditegur sama atasan gitu. Ini kok nilainya jelek-jelek gitu ya. Udah diuber Pak. Udah berarti yang salah prosesnya. Jadi bukan dosennya bukan mahasiswa yang salah, tapi dosennya yang salah. Ya oke, kita lanjut ke sini. Udah kelihatan belum nih Excel-nya nih? Sudah Pak. Oke, saya mau kasih tahu sama kalian ya. Ya kita dulu lah, nyantai, nggak terlalu berat. Nanti makin lama makin berat gitu. Tapi sekarang awal-awal santai dulu lah. Ya, oke, udah direkam ya. Ini kalau nggak direkam bubar ini. Oke. Saya sama Pak Rudi mau ngajarin kalian bikin anggaran. Ya, anggaran investasi jadi mahasiswa. Nah, gitu ya. Nanti kita hitung-hitung nih, ya. Kasus mahasiswa FE UNY tahun 2021. Kalian tuh 2021 per 20 sih? 20 ya, udahlah nggak apa-apa. 20 Pak. 21 juga nggak apa-apa lah. 21 juga nggak apa-apa ya, biar kelihatan yang baru gitu ya. Di sini kelihatan muda Pak. Ya betul, padahal cuma beda setahun gitu ya, nggak apa-apa lah. Di sini ada pengeluaran ya. Pengeluaran ini cukup besar apa masih saya gedein lagi? Cukup kelihatan apa masih saya besarkan? Ya udah saya besarkan deh. Pengeluaran ya. Terus ada bulan Januari ya. Ada bulan Februari. Ini nggak usah ditulis terus kita Maret gitu, capean di blok aja, nanti lanjut sendiri dia. Kita geser Maret, April, Mei terus sampai Desember ya. Nah,
sebenarnya Pak Rudi ada cara kalau ini bisa bahasa Indonesia, tapi kalau di bahasa Indonesia nggak mau ya. Nanti bisa Pak Rudi bisa ajarin itu ya. Yang kalau kok ini misalnya nih ya, saya tulis Januari bahasa Indonesia nih ya. Ini Februari gitu. Ya. Nah, ini apa namanya? Ini nggak bisa gitu. Ini dia baliknya Januari, Februari jadi. Nah, ini karena harus diprogram dia supaya ini Maret, April itu gimana ya Pak Rudi ya caranya? Itu sebetulnya tinggal di format Pak, tapi kita harus menyesuaikan formatnya dulu karena sebetulnya Excel itu membacanya sebagai teks. Oh iya. Bukan sebagai datem. Nah, itu kita akan pelajari di materi berikutnya Pak, karena ini cukup berat juga. Betul. Nah, nanti yang berat-berat itu bagian Pak Rudi, nanti yang canggih-canggih. Jadi bisa mau bahasa apa aja itu bisa. Mau Senin, Wage Kliwon, wage Kliwon, Wage Kliwon Pon, Legi. Itu bisa itu. Itu bisa di program gini langsung grade ditarik ke bawah apa ke atas tuh urut itu tuh bisa. Ya, oke lah kita yang bahasa Inggris dulu karena di sana di sini di settingnya udah bahasa Inggris duluan. Oke. Terus ini ada nomor ya, jangan lupa ya. Kalau nomor sih otomatis ya Pak Rudi ya. Ya. Nah, kan dia nambah. Kita tarik ke bawah gini udah otomatis tuh dia nyambung gitu ya. Pengeluaran. Nah, yang pengeluaran pertama itu adalah UKT. Ya. Pengeluaran kedua itu kos ya. Ini anggap nggak pandemi lah, kalian kos gitu ya. Terus konsumsi. Konsumsi itu makan dan minum. Ya, habis itu buku. Buku. Siapa yang beli buku ya? Mudah-mudahan kalian beli buku, nggak fotokopi. Terus ATK dan fotokopi. Ya. Terus busana ya, namanya baju ya belilah, dihitung ya, jangan terus dihitung. Nanti ini maksudnya yang keluar duit tinggal orang tua apa kalian nanti bisa diatur. Tapi nanti saya pengen nunjukin bahwa ini keluar uang lumayan banyak kalian itu. Ya, perawatan tubuh. Saya bilangnya perawatan itu bukan perawatan untuk perempuan, tapi kan kalau laki-laki ya mandi tuh, beli sampo, beli sabun, sikat gigi, odol gitu ya. Itu saya masukkan ke perawatan tubuh. Ya kalau perempuan mau beli bedak, lipstik, apa yang lain ya parfum itu masukin ke situ aja nanti. Ya terus dugem ini juga jangan terlalu nggak gaul ya. Kalian kan juga suka dugem toh. Masa kuliah nggak pernah nonton bioskop? Saya udah 2 tahun nih nggak nonton bioskop, ya, gara-gara pandemi. Tapi ya kalau nggak pandemi kan kadang-kadang main tuh ke mall, ya, jajan, apa itu ya dihitungnya dugem lah meskipun nggak masuk diskotik ya. Terus pulsa, ya pulsa data, laundry, terus BBM yang punya motor kan pakai bensin. Laptop kalian pasti beli untuk kuliah toh selama 4 tahun nanti kita bagi ya. Laptop, HP, ya, terus kendaraan, ya ada yang beli juga toh. Nah ini dari berapa item ya harusnya, ya 14 item lah. Ini kira-kira inilah. Kalau ada tambahan yang udah nanti dihitung sendiri gampang, tapi ya kita ambil ini aja lah gitu ya. Nah UKT itu kalian bayar setahun berapa 2 kali ya, bener nggak? Di Januari sama di Juli kalau nggak salah. Kan kalian kuliahnya tuh Februari sama September, bener nggak? Betul ya? Ya. UKT itu mahasiswa FEW ini rata-rata berapa? Kita ambil jangan yang terlalu tinggi, jangan yang terlalu rendah. Berapa satu semester? 5 juta, 4 juta, 3 juta, 6 juta? 3 juta, Pak. Tengah-tengahnya? 3 juta, Pak. Tengah-tengahnya, rata-rata 3, Pak. Berapa? 3,6, Pak. 3,6, Pak. Ya, 3,2, Pak. Ya itu kan rata, bukan rata, ya udah 4 juta aja ya. 4 juta di sini di Januari sama 4 juta di Juli, Agustus. Berarti setahun berapa? 8 juta ya. 8 juta kalau dibagi 12 karena ini setahun kita ngitungnya setahun. Ya, dibagi 12 itu sebulan itu kalian tuh 666.000 sekian. Duh, angkanya kok nggak enak ya. Ini tadi berapa sih 8 juta ya? Ya udahlah nggak apa-apa. Memang Excel kan untuk angka-angka yang rumit gitu ya. Nah, kalau kos itu kalian rata-rata sebulan itu jangan yang kemahalan, jangan yang kemurahan, tengah-tengah.
600 Pak. 500 Pak. Oh ya oke, 500 ya. Itu udah tengah-tengah itu ya. Terus konsumsi makan minum sehari kalian habis berapa sehari? 50 sekali makan 15 kali 3 45 berarti 50 ya. 50.000 sekali makan sehari. Ada sebulan 30 hari. Ya. Jadi 1,5 juta tuh. Buku kalian beli nggak? Ya anggap aja kalau beli buku tuh nggak di setiap bulan ya, tapi di setiap semester itu beli buku di Januari sama di Juli Agustus lah, karena untuk masuk semester baru. Kira-kira beli berapa untuk anggaran buku? Satu semester atau satu semester berapa? Satu semester aja beli buku 100, 200, 300 ribu? 300 Pak. Berarti 300 kalau satu Pak. tahun, 300. satu tahun 600 ya, satu tahun kan 2 semester, bener nggak? Iya Pak. Nah, oke ya, jadi satu tahun 600 berarti 600.000 dibagi 12, karena kan satu bulan ini ya pas tuh 50.000. Terus ATK fotokopi kira-kira berapa ya? 150 lah Pak. 100 Ya, Pak. oke, 150 ya. Itu ATK fotokopi itu nggak cuma fotokopi tapi beli bolpen, tipek, penghapus gitu ya, 150 ya. Beli kertas, buku tulis gitu, oke 150.000. Terus baju sebulan 100.000 cukup apa kebanyakan apa kesedikitan? Sedikitan Pak. Wah ya kalau yang jawab perempuan mah iya. Udah susah Pak kalau kayak gini Pak. Ya ini lo cowok cewek lah dibagi 2 lah, jangan kira-kira kalau 300 lah Pak. 300. Iya. Ini yang jawab Salsa ini. Parah boy. Iya Pak. Salsa yang kemarin MC itu ini. Iya Pak. Oke. Nah, perawatan tubuh ini juga jangan disamain cowok sama cewek ya. Rata-rata lah, tengah-tengah. Ya 200 lah Pak. Oke, 200. Waduh, ini perawatan. Kalau cowok pasti nggak mau. Dia mending beli aksesoris HP apa onderdil motor apa beli apa main game apa. Dugem. Nonton bioskop, jalan-jalan sama temen. Jadi jangan nggak gaul lah ya. Kira-kira lah sebulan tuh kalian butuh berapa itu? Bioskop harga bioskop satunya 35.000 sampai 50.000 Pak. Nonton sebulan sekali lah ya. Ya. Sama yang lain-lain nongkrong di mana ngerjain Paling ke tugas. coffee shop Pak. Iya Pak. Ya itu kira-kira berapa Mas, Mbak? Kalau coffee shop paling 50.000 Pak. Berarti Enggak ya, sebulan 30. kalian dugem habis berapa? Sebulan Iya, 100? 150 lah. 150 Oke, 50. Oke, nggak apa-apa kan rata-rata nih. Nah, kalau nggak pandemi, pulsa data itu kalian ngisi berapa? Nggak pandemi. Ini kan kalau pandemi jelas banyak. 100 Bulannya lah. 100 Pak. 100 sebulan. Nah. Laundry, kalau kos Laundry 1 50 ya? kilonya. Iya Pak, 50. 50.000 sebulan ya cukup ya. Saya aja sekeluarga sebulan 80-an kok. Kalau kalian sendiri kan ya paling 50 nggak nyampe. Motor kalau punya motor itu jangan hitung mobil ya. Motor berapa motor? Kalau naik motor kalian seminggu itu 20.000 paling ya. Kalau jaraknya jauh lebih 100.000 ya. Ya. Nah, laptop ini harga berapa kalian? Laptop tuh harganya berapa? 7 juta, 10 juta, nanti kita bagi 48. Kenapa dibagi 48? Kan kalian sekolah tuh 48 bulan, 4 tahun ya. Kalau setahun itu 12 bulan berarti 48 itu nanti dibagi. Berapa laptop? 10 juta aja ya? 1 juta 10 Pak. juta aja. Nah, bagus. Nah, dibagi 48, berarti sebulannya sekitar 208.000. HP itu kalian senengnya beli murah, ganti-ganti tiap tahun, apa beli mahal, langsung mahal tapi 4 tahun nggak ganti-ganti HP? Langsung mahal sih Pak. Macam jawabannya ya. Pak saya murah sampai rusak Pak baru ganti. Nah, itu juga ada yang sampai rusak baru ganti ya. Ya udah gini aja, handphone 2 juta itu kemahalan kemurahan itu. Pas Pak. Boleh. Pas. Kalau handphone 2 juta,
itu kalian ganti HP nggak dalam waktu 4 tahun? Apa 2 juta tuh dalam waktu 4 tahun beli 2 kali? Jadi 2 juta, 4 juta untuk anggaran HP dalam waktu setahun. Kira-kira gimana? Enggak ganti, Pak. Ganti, Pak. Oh, Nggak ganti Pak kalau belum rusak. Oke, ya udah 2 juta aja ya. Ya wes 2,5. Apa 3 juta? Nah, 3 juta dibagi 48. Jadi sebulannya 62.500 kredit gitu. Kendaraan. Nah, motor harga 15 juta lah kira-kira. Dibagi 48 juga. Nah, inilah uang yang dikeluarkan kira-kira sebulan sampai kalian lulus gitu ya. Sampai kalian lulus kita coba jumlah pakai autosum ya. Kalian bacanya autosum ya, jangan sum ya. Ya, ingat ada itu di sum Pak, di sum. Waduh, di sum siapa juga. Ya, jadi jangan pakai sama dengan juga ya, boleh sih. Terus tulis sum gitu. Tapi ya udahlah, pakai autosum aja yang lebih gampang. Begitu kita klik kelihatan kotakannya langsung enter aja gitu. Jadi sebulan itu 4,3 gitu. Kalau ini kita tarik sampai sini kan per bulan ya, tadi UKT per bulan. Ya, tapi setiap bulan segitu. Meskipun bayarnya setengah tahunan 1/4, tapi kan kalau dibagi 12 jadi segini gitu ya. Terus kos ini juga ditarik karena ini bulanan, ya kan tarik semua aja berarti. Ya, konsumsi juga ternyata yang paling banyak itu makan kalian nih daripada bayar sekolah. Ya. Terus ini juga ditarik. Ini supaya nggak begini. Ini di blok dulu aja. Terus diklik 2 kali gitu langsung dia menyesuaikan besarnya. Ya. Terus ini juga tarik gitu. Tapi nanti kita sesuaikan karena nggak setiap pas ada bulan-bulan libur yang nggak ada ATK fotokopi ya, itu kan hanya di bulan-bulan tertentu aja. Perawatan tubuh ya, yang satu sabunnya Lux, yang satu sabunnya Asepso, yang satunya sabunnya Jov. Pulsa data ya oke lah, bantai aja ya. Terus laundry, terus BBM, tarik aja semua pokoknya. Habis ditarik, nah ini kendaraan. Nah begini ceritanya. Ya ini kalau Anda jumlah ke bawah ya jumlahnya sama semua sih. Ya jumlahnya sama semua. Kalau kos per bulan itu kalau kalian libur pulang ke kampung ya, mudik, itu yang pas libur itu bayar kos nggak? Kalau pengen bayar, tetap kos Pak. di situ, kalau pengen tetap kos di situ bayar ya? Ya baik. Berarti libur nggak ditinggali, kosnya tetap bayar karena kalau nggak dipakai orang, toh. Iya Pak, bayar Pak. Nanti dia keluar terus berarti. Konsumsi, nah begitu kuliah itu dari Februari, Maret, April, Mei, Juni ini kalian masih di Jogja lah. Nah di bulan Januari ini kalian pulang ya, jadi jangan 500.000 lah. Jangan 1,5 lah, dikurangi jadi 500 gitu. Untuk orang tua ya, di bulan ini juga sama gitu. Di bulan Juli, Agustus kalian kan baru masuk September. Ya, seperti ini. Terus ATK fotokopi dibilang di 0 dikurangin aja ya, siapa tahu kalau libur masih ada bahan ya dikurangin lah jadi 25.000 di bulan-bulan nggak kuliah ya, kalian tidak kuliah di bulan ini gitu. Di bulan tadi mana sih, ini 25.000. Busana tetap, perawatan tubuh tetap, dugem, nah ini dugem 0 aja deh, janganlah, tetaplah 50.000 lah ya, 50.000. Laundry juga sama, tetap aja. BBM juga, laptop semua tetap dah. Nah udah ya, jadi kita setahun itu berapa ya totalnya ya?
Caranya notal ya itu tulis aja dulu total, jangan kaget ya jumlahnya ya. Ini di autosum nanti langsung aja kotakannya itu di sum gitu. Ya. Tuh 8 juta, tarik ke bawah. Jreng. Berarti 1 tahun Anda menghabiskan hampir 50 juta orang tua kalian keluar duit. 50 juta kalau 1 tahun. Kalian kuliah berapa tahun, Mbak-mbak, Mas-mas? Tahun. 4 tahun ya. 4 tahun kali 50 juta berapa? Jreng, 200 juta. Tuh, kalian tuh invest ya, makanya saya bilangnya kan ini kan anggaran investasi. Berarti kalian itu sebenarnya ya untuk dapat S1 atau sarjana terapan akuntansi di FEUNY itu butuh berapa duit? 200. 200 juta Pak invest. Iya, invest 200 juta. Itu baru pengeluaran standar karena setiap anak juga nggak sama. Ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil gitu. Kalau 200 juta terus kalian kerja gaji 2,5 juta mau nggak? Kapan balik modalnya? Nah gitu-gitu loh. Jadi kalian bikin kayak gini-gini, ya ini kasih kasus yang ringan-ringan dulu lah. Ya kasus yang ringan-ringan dulu. Nah nanti kalian saya kasih ini ragangannya, tapi nanti kalian isi sendiri ya. Nanti sudah saya kirim, nanti saya taruh di Bismart. Kalian belum enroll Bismart ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, lupa. Belum, Pak. Ya oke, hari ini saya kasih kode enroll, kalian enroll nanti saya taruh di grup ya. Grup WA, kalian enroll, masuk situ, nanti lihat silabusnya di situ. Ini saya kasih ragangan ya, ragangan tuh belum diapa-apain, nanti kalian rapikan serapi mungkin, nanti saya kasih panduan. Oke. Nah, informasi ini belum banyak bunyi sih sebenarnya ya. Kita baru tahu keluarnya tuh setahun tuh 48 juta tuh. Ya mendekati 50. Satu space itu 1 tahun. Berarti kalau 4 tahun ya 200 juta. Kalau lebih telat lagi selesainya ya nambah lagi 1 semester sekitar segitu gitu. 1 semester sekitar, kalau 1 semester berapa ya? 48 bagi 2 ya 25 juta lah. Untuk macem-macemnya itu ya kira-kira gitu. Nah sekarang kita tuh pengen informasinya lebih berarti lagi gitu ya. Dari semua ini ya, dari semua 14 mata anggaran ini, 14 mata anggaran nih. Dari UKT sampai kendaraan bermotor. Ya, nah kira-kira yang paling besar yang mana? Ya kelihatan mata sih pasti apa nih? Apa nih? Makan, Pak. Makan, Pak. iya. Nah, tapi kita pengen tahu berapa persen sih makan itu dari semuanya? Atau setiap mata anggaran itu berapa persen? Ada yang tahu caranya nggak? Caranya rumusnya? 8 juta ini berapa persen dari 48 sekian? Ya, begitu toh? Ada yang tahu nggak caranya? Sama dengan ya 8 juta dibagi 48. Nah, 48-nya diabsolutkan, pencet F4. F4-nya berapa kali, Pak? Hah? F4-nya berapa kali? 2 kali apa sekali? Sekali, Pak. Ya, F4-nya sekali, karena kalau 2 kali udah beda lagi ya Pak Rudia. Ya, itu nanti kita pelajari di absolut sama semi absolut, Bapak. Nah, itu udah, pokoknya Pak Rudi ini ilmunya udah ngeri banget deh. Saya tiarap gitu ya. Kita beruntung kedatangan beliau nih ya. Oke, tapi nanti bagiannya susah-susah sama beliau. Ya nanti saya dampingi terus lah. Kalian tuh nggak usah khawatir gitu ya. Berarti 8 juta ini dibagi sama 48, itu dipencet F4 sekali, teng gitu. Enter. Nah, tapi ini masih belum persen ya, pakai persen. Dipersenkan ini. Nah, kalau mau ditambah di digit ya nggak apa-apa, pakai yang ini nih. Desimalnya tambah ke kiri, tambah. Nah, gitu. Terus kita tarik ke bawah. Paling besar itu ternyata makan. Ini di jumlah. Bener nggak 100%? Harusnya 100%. Berarti selama kalian kuliah itu, bayar kuliah itu murah ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang mahal adalah biaya kebutuhan sehari-hari. makan. Itu aja makan yang cuman buitan atau yang standar. Kan kalian kan kadang-kadang kepisahan. Ke mall makan kuali.
ya, atau ke KFC, atau ke Sate Samirono, ya itu nggak jadi 30%, bisa lebih gede lagi gitu loh. Paham nggak? Paham, Pak. Kayak Paham, begitu. Pak. Jadi ya makan minum itu yang ternyata ngalah-ngalahin UKT. Dah, terus yang paling asik lagi nih, fakta. Fakta apa Bapak Ibu sekalian? Sebagai mahasiswa kan harusnya beli buku banyak ya Bapak Ibu ya. Ternyata dari semua pengeluaran tuh beli buku hanya berapa persen? 1,24%. Ya Allah, kalian ini mahasiswa apa sih? Ya, masa beli buku cuma 1,24% dari semua anggaran, ya Allah. Ya memang kenyataannya begitu. Inilah profil mahasiswa Indonesia. Ya, beli buku sama beli motor, banyakan beli motornya. Tapi memang kadang-kadang orang tuanya juga lucu sih. Pak, aku minta motor untuk kuliah, dibeliin. Langsung cepet. Tapi, Pak, Bu, saya mau beli buku. Buku apa? Harga berapa? Yang bener tuh bohong apa enggak? Wah, setelah mau beli buku aja malah susah. Ya, kadang-kadang juga begitu. Ya, nah itu kelihatan. Nah, sekarang biar kita lebih bunyi lagi nih informasinya nih Pak Rudi. Ya, Kalau pengen tahu nih misalnya di bulan Januari itu yang paling besar apa, yang paling kecil apa, rata-rata berapa pengeluarannya, itu caranya gimana ya? oh bisa itu Pak. Kita coba tambahkan aja. Misalkan yang maksimum ya Pak ya berarti. Ya min dulu aja min. Oke, pengeluaran minimal. Nah, Oke. ini saya nulis apa nih di sini? Sama Sama dengan dengan min, MIN, oh ya min dalam kurung dalam ya. di Itu blok. tarik aja Pak. Iya, di blok aja. Tapi jangan sampai ke sumnya ya Pak ya. Oh ya, sampai 14-nya aja ya, 14 Ya. mata. Betul. Nah, udah tutup kurung. Udah, langsung enter aja juga Wah, bisa. langsung enter. sebetulnya. Nah, itu. Berarti paling kecil 25. Oh, yang 25 apa sih? Oh, ini loh, ATK fotokopi di bulan itu, gitu ya. Nah, bisa juga ada cara lain sama dengan bisa juga langsung ke sini nih. Di sini biasanya ada sih rumus-rumus standar min. Langsung di blok gitu ya bisa. Gitu. Mau nulis langsung min kayak tadi juga bisa. Nah, sekarang yang terbesar apa sih di bulan Januari gitu, Max? Gimana, ada yang tahu? Ya sama aja sih. Gimana Pak Rudi? Sama dengan Next. Max, buka kurung ya, blok lagi kayak tadi. Yap. Enter langsung ya. Enter langsung pun bisa. Nah, Tuh, 600 UKT karena di bulan Januari ya. Terus sekarang rata-rata sama dengan average. P lagi average, buka Ya. kurung blok. Blok. Gampang aja ternyata ya, nggak susah ya. Ya. Nah. Ada satu lagi nih Pak, sebetulnya rahasia. Gimana rahasianya Pak Rudi? Kita coba satu kolom lagi Pak, yang di D25. D25. Di bawah Ya. Oh ya nih apa? sama dengan Sama dengan subtotal. subtotal, Oke, buka kurung. buka kurung. Coba 109. Untuk referensi 109. Nah, di situ ada sum. Tapi Ya sorry kok sumsidi. di situ hasilnya akan berbeda Pak dengan yang di atas. Dan ini jarang sekali orang tahu. Wah ini rahasia baru ini. Di Kita zoom coba. ini, diklik aja. Klik aja. Kalau nggak kita ketik 109. Oh, bisa ya. 109, Oke. Di situ menggunakan koma. koma. Nah, kita tarik Pak dari nomor 1 UKT itu sampai ke 14. Oh, gini. Terus udah. Enter aja Pak. Oke. Nah, Nampak tidak ada beda. Ini penjumlahan kayak ini dong berarti. Iya. Coba sekarang gini Pak. Dari pengeluaran C5 itu Pak, Hah? kita buat filter. Dari pengeluaran Yang C5, yang C5, C5. C5 kita blok ke samping. Atas Bapak. C25, C5 ya, C5 ya. Nah, Nah, itu. kita blok aja bikin filter Pak. Di data,
data ini. Aduh, ketutupan lagi. Ketutupan ini loh. Nah, data, kemudian filter. filter. Nah, ini tuh. Sekarang kita coba. Kita pengen filter UKT sama cost. UKT. Ini select all-nya di gini Di- dulu ya. Ya, Apa tadi? Minta apa? UKT. UKT, mana UKT? UKT. Loh, kok nggak ada UKT? Di bawah, Bapak. Kalau enggak kita Oh iya, UKT. Abjad ya. UKT dan cost. OS. Bawah, Pak. Ya. Iya, ini. Oke. Nah. Nah, Oh iya. kita berbeda. Wah, ini kontennya. Wah, keren. Pak. Kapan ini dibutuhkan? Ketika kita akan membuat buku besar, ketika kita memiliki data yang begitu banyak, kita membutuhkan ini, Pak. Daripada kita harus menghitung lagi. Iya ya. Kalau pakai SAM yang tadi, ininya nggak bisa kayak begini. Wah, enak banget ini. Rahasia ini. Jadi sekarang misalnya nih, aku pengen tahu sih dugem kalian berapa gitu ya. Ya, dugem sama baju gitu. Di sana. Oh iya. Kan enak, Pak. Asik nih. Asik juga ya teman-teman. Asik ini. Ilmu baru nih. Thank you Pak Rudi. Nanti kita lanjut lagi yang aneh-aneh. Yang orang nggak banyak tahu itu tadi. Sip. Kita tampilkan dulu. Nah, kembali ke. Oh, ini namanya apa dong ya? Pak Sub Rudi? total, Bapak. Sub Total. subtotal. Yes. Nah, ini kan kebetulan subtotal semua ya, 14 ya. Ya. Jadi jumlahnya sama. Tapi kalau kita mau subtotal itu bisa dengan cara yang seperti ini. Nah, di rekaman sudah direkam Pak Rudi, tenang aja. Oke. Sekarang count. Count itu kita mau lihat ada berapa jumlah data sih dari atas sampai bawah. Ya, ini kan ada 14. Apa benar kalau ada yang kosong nanti kira-kira muncul nggak ya? Yuk kita lihat yuk. Ini sama dengan ya count, bisa di sana atau ditulis di sini count gitu ya. Klik count terus di blok. Sorry sama dengan count di sini count. Nah ini count. Nah terus blok aja. Oh ada 14 tuh. Kalau 01 gimana? Oh 13. 02 gimana? Oh 12. Memang beda. Jadi memang ini menghitung kalau kotaknya tuh nggak ada yang bolong gitu. Ya ini bisa ditarik ke samping sana semua. Ya. Oh berarti lengkap. Ini minnya juga. Ya. Terus ini juga ditarik aja ke samping sana semua. Tarik lagi ke samping sana semua. Oke, ini tarik ke samping. Iya begini. Ya jumlahnya ya beda-beda tergantung semesternya. Wah, saya senang banget tadi yang subtotal nih. Saya ganti, saya blok aja deh. Saya baru tahu soalnya. Ya, makasih Pak Rudi. Oke. Betulnya Bapak, untuk subtotal itu kita bisa mengganti berbagai macam, bukan cuma sub. Karena tadi di sana juga ada pilihan untuk average juga, Pak. Untuk rata. Itu juga namanya apa Pak Rudi? sama subtotal juga. Cuma referensi tadi 109 itu kita tinggal sesuaikan. Dengan Coba kita demonstrasikan, misalnya gimana? Oke, kita misalkan sama dengan Di ini namanya apa ininya? Di sininya nih. subtotal rata-rata. Oh, subtotal average ya? Ya, Oke, sip. Terus di sininya sama dengan subtotal. ya. Terus Kemudian buka kurung. buka kurung. Nah, Nah, kita tinggal mencari yang average 101. ya average gini, tek gitu. Count itu juga ada, min, max juga ada, Pak. Oh iya benar-benar. Tergantung kebutuhan. Ya, tergantung kebutuhan kita. Kita mau yang seperti apa? Tuh, terus habis itu Sekarang kita mau membuat rata-rata, ya 101. ya ini 101 diklik apa dipencet aja? Double klik bisa, Pak. Oh iya, double klik 101 terus blok. Nah, koma dulu. Oh iya deng, koma. Nah, sebetulnya itu sudah ada petunjuk menyapa di bawah itu. Oh iya, referensi.
Yap. Nah, sekarang baru kita blok range yang akan kita pilih. Nah, enter. Enter aja, Pak. Yes. Ini. Oke. Nah, asik banget nih. Nah, berarti ini kan semuanya, rata-rata semuanya ya. Iya. Kalau mau rata-rata yang sesuai kebutuhan itu tinggal dipilih aja, Pak. Nah, seperti tadi ya. yang milih itu juga Bapak bisa ngetik loh, Pak. Nggak usah pilih salah satu. Coba di search itu, Pak. Hah? Coba aja Bapak ketik UKT. UKT. Iya ya. Langsung keluar. Jadi bayangkan kalau Bapak mengolah data dengan 1000 data, itu lebih nyaman, Pak. Oh iya bener. Jadi kita nggak nyari-nyari ke bawah-bawah. Betul. Nah, betul. Wah ini asik juga nih kayak gini nih. Ini baru Excel beneran ya guys. Perhatikan ya guys baik-baik. Nanti ini direkam, saya taruh YouTube, saya taruh Bismart. Kalian bisa lihat ke sana ya, oke? Pak. Oke, Pak. Nah, begini. Oh iya ya, ini keluarnya begini, cocok ini. Bahwa kalau UKT 66 ya, ini keluarnya 66. Coba kita rata-ratakan UKT dan buku dan HP. Oh iya. Hasil itu akan berbeda dengan yang rata-rata biasa. Iya, betul. Ini rata-rata khusus yang tampil. Yap, yang khusus yang kita filter atau sesuai Iya. kebutuhan kita. Ya, sesuai kebutuhan. Wah, canggih ini. Canggih. Oke, saya tandain lagi yang canggih. Warna kuning. Tapi ini saya tampilkan dulu semua. Uncheck. Oke, Pak Rudi, nanti dulu. Kita masih banyak pertemuan. Nanti ada yang lebih sulit lagi ya. Saya Pasti. menyesuaikan aja deh. Saya menyesuaikan materi aja karena ini materinya juga masih min max. Jadi saya berikan yang min max aja dulu, Pak. Betul. Nanti untuk yang berikutnya kita rencanakan yang lebih anu lagi ya. Lebih Siap. bagus lagi, siap. Oke, nah begini ya, guys. Nanti kalian juga jangan gini-gini aja, dikasih kayak ini di merge ya, di tengah merge tuh biar lebih bagus. Terus fontnya fontnya juga digedein gitu ya, yang rapi. Jadi kalian itu jangankan ngitung rumus canggih, wong bikin tabel aja juga masih acak adut gitu. Bikin tabel yang rapi dulu gitu ya. Bikin yang rapi, ini dibesarkan ya angkanya. Dia kasih warna yang bagus, misalnya dikasih warna biru muda gitu, yang ini dikasih warna kuning dikit gitu kan bagus kelihatannya. Oh iya Pak Rudi, misal nih ini dari 1 sampai 14 selang-seling mau dikasih warna yang beda-beda itu gimana ya? Oh, itu sederhana, Pak, caranya. Kita pakai yang Excel aja. Tanpa misalnya kan yang ini warnanya misalnya pengen yang agak hijau, terus yang ini putih, terus ini hijau lagi. Masa sih satu-satu begini? Kalau datanya 1000 kan pegel, Pak Rudi. Ya, itu namanya zebra tabel, Bapak. Nah, caranya gimana tuh? Caranya kita lari ke insert dulu, Pak. Insert? Yap. Di Terus? sana nanti ada insert tabel. Insert table. Ini. Ya. Nah itu tabelnya. Masukkan dulu. Tuh udah masuk. Tabelnya udah ngotak tuh di sini. Yap. Langsung aja di OK, Pak. Kan itu ada headernya ya, Pak ya. Kalau ada headernya kita harus klik centang itu, Pak. My tabel has header. Oh, ini. Iya. Kalau misalkan pengeluaran Januari, Februari itu kita mau masukkan sebagai unsur tabel, ya kita harus ngeklik centang headernya tadi, Pak. Ini begini. Enggak, maksud saya my headers ini Hah? kan ada centang nih, Pak, kecil ini. Nah, Ini kita kan blok begini. dulu. Oke. Terus? Kemudian ada centang. Oh, ini nih. My table headers nih centangnya di-uncheck gitu. Kalau di uncheck itu nanti headernya nggak ikut, jadi kita cuma dari UKT sampai kendaraan. Oh ya. Kalau dicentang itu nanti pengeluaran juga akan ikut. Ikut gitu. Ya, oke. Ini sudah saya centang. Oke, tinggal oke aja, Pak. Nah, Wah, keren. Ya, jadi begini nih. Ini kok kolom ya? Kolom apa ini? Oh, karena itu belum ada nomor. tulisannya tadi, Pak, belum ada headernya. Ya. Nomor.
Nah ini kan otomatis nih, kalau data cuma 14 oke lah. Kalau datanya 1000 gitu kan ya gimana ya Pak Rudi ya? Iya, capek juga Pak. Masa satu-satu diwarnain gitu ya? Nah ini kan keren gitu loh maksud saya. Ya. Terus ini dikasih warna lain lah ya. Ya hijaunya yang agak sedikit. Nah seperti ini. Nah kalian bikinlah yang bagus, nanti lihatlah di Bismart ya. Nanti saya kasih materinya ini, tapi belum ada tulisannya, masih dasar. Jadi kalian melengkapi dengan dirapi-rapiin sendiri, dengan diolah-olah seperti ini. Nah hari ini saya rasa cukup sih sampai sini dulu untuk ini ya, untuk biar kalian bisa ngerjain tugas gitu ya. Nanti lihat aja Bismartnya, saya kasih kode enrollnya sama presensinya juga, nanti silahkan presensi di situ saya buka untuk hari ini aja. Ya, oke, kira-kira sampai sini mau ada yang ditanyakan, silakan mau diskusi, tanya-tanya tentang tugasnya ini. Kira-kira di sini tuh yang hari ini materinya tuh bikin table yang rapi, bagus, dengan berbagai informasi. Nah rencananya minggu depan saya mau ajarin, Pak Rudi akan mengajari kalian tentang bikin apa Pak Rudi? Bikin chart ya, bikin table chart dari informasi yang dari table ini. Jadi ini masih dipakai minggu depan. Ya, tapi kalian sudah buat, nanti sekalian lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya dikumpulin yang ada chartnya. Ya bisa bisa pie, bisa batang, wah macam-macam deh pokoknya, nanti ada macam-macam. Oke, begitu? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum ya, sementara itu ya, nanti tunggu kode enroll, langsung enroll, terus kalau nggak jelas tanya sama saya atau Pak Rudi ya di grup ya. Begitu ya? Ya Pak. Oke, segitu dulu hari ini. Oke, Pak. Nanti soalnya makin lama tuh makin sulit, beneran makin susah, apalagi udah sampai makros, PB segala macam ya, sulit. Spreadsheet Jujur kita, saya kenapa, belajar kelas itu Pak, Mm-mm. paling nggak 2 bulan insentif. Bener-bener harus tahu Iya. itu cara Ya, seluruh. betul. Makanya yang sesi perkenalan atau introduction sama intermediate itu sedikit aja, kita yang di advance-nya. Nanti banyak yang di advance-nya. Kalian tuh sebenarnya sudah agak-agak lumayan di introduction sama intermediate ya, tinggal advance-nya yang belum, mungkin kalian belum pernah dapat, dan kalian harus dapat di sini. Di kelas saya, di kelas Pak Rudi, kalian harus dapat yang advance itu gitu. Jadi nggak, saya udah janji bahwa saya nggak mau kasih yang tanggung-tanggung sama kalian. Ya. Jadi kita sebagai anak akuntansi harus jago itunya, spreadsheet-nya, ya. Begitu kan Pak Rudi? Betul ya? Betul sekali Pak, karena itu sangat bermanfaat di waktu kita bekerja, karena tidak semua organisasi atau perusahaan itu menggunakan sistem informasi yang canggih. Dan bahkan waktu kita mengaudit, itu juga perlu Excel Pak. Iya ya. Perlu ACL. Teman-teman saya yang jadi auditor itu udah pakai software macam-macam, itu masih pakai Excel juga Pak Rudi. Betul Pak, bahkan saya terakhir itu mengkonsolidasi laporan keuangan dari Belanda, juga cuma pakai Excel Pak. Nah itu dia, Excel tuh luar biasa. Sebentar ya, saya kasih tahu sebenarnya yang benar tuh Excel ya, bukan Excel. Ya teman-teman, Excel. Jadi sel-sel yang mengandung nilai X. Ini kan semua sel-sel nih. Aduh, sorry. Ini semua sel-sel yang mengandung nilai X, jadi Excel. Tapi nggak apa-apa lah, kita udah keselio bilang Excel gitu ya. Soalnya kalau Excel tuh gitaris rock ya. November Rain, tau nggak November Rain? Tahu nggak lagunya? Wah, nggak tahu lagu rock. Pak Rudi nih bisa main gitar loh, rocker dia itu. Ya itu dulu lah Pak, udah jarang sekarang Pak, udah alih profesi. Itu hobi ya jangan ditinggal, nanti ngeband bareng saya. Atau nanti di pertemuan berapa kita ngeband di depan anak-anak gitu ya. Ya, boleh juga itu Pak, jarang. Jangan ngantuk gitu. Oke Pak, hardcore Pak. Nah, kalau ada yang bisa main bareng, ayo main bareng. Pak Rudi tuh bisa main gitar listrik tuh. Wah, keren pokoknya. Open recruitment anggota nggak Pak? Ya. Atau nonton Sparko aja, lagu-lagunya bikin baper. Ya. Sparko yang kemarin itu loh. Bahasa Kalbu sama Pergilah Kasih. Yang anak BEM itu loh, yang lagunya bikin kejuaraan Sparko itu loh. Lagunya bagus-bagus, anak-anak pintar nyanyi ternyata.
cuman bakatnya nggak terekspos gitu karena pandemi, jadi nggak ada panggung gitu ya. Kalau dulu sering manggung sebelum pandemi ini, kadang-kadang anak-anak bikin panggung di Taman Pancasila itu manggung. Sekarang nggak pernah, rasanya stres saya. Ya makanya saya ngajar kalian modelnya podcast gini lah, ya biar seru gitu ya. Sama Pak Rudi biar seru, biar kalian nggak ngantuk juga gitu. Ya minggu depan kita ketemu lagi. Nah kadang-kadang nanti saya rekam, kalau pas kita nggak bisa ngajar ya kalian nonton podcastnya ini aja gitu ya. Begitu ya guys. Ya, Pak. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Kalau nggak ada pertanyaan, kita selesai dulu sampai di sini. Silahkan nunggu kode enroll, paling telat nanti malam ya. Nanti saya kasih langsung, ini saya kumpulin semua di Bismart. Silahkan kalian mengerjakan begitu. Oke, sekali lagi ada komentar, pertanyaan, diskusi? Maaf Pak, Ya silahkan. untuk minggu depan jadi kelasnya dipecah Pak atau tetap kayak gini Pak? Udah dipecah harusnya. Oh ya Pak Rudi, silakan di-share yang data yang harus ke kelas saya, harus ke kelas Pak Rudi. Tapi jangan takut ya. Saya sama Pak Rudi satu tim. Ya. Jangan khawatir. Saya jamin. Santai Mas Mbak. Kalau sama saya relatif lebih santai. Mungkin bisa tanya ke 2019 yang kelas C. Saya mah lebih relatif santai, diskusi lebih utama sih Mbak. Yang mirip Pak Ponti, karena Pak Ponti ini guru saya dari semenjak saya S1 di UNY. Jadi cukup kenal lah dengan Pak Ponti ini. Ya dulu Pak Rudi itu murid teladan. Pokoknya apa-apa Pak Rudi. Pak Rudi tolong ini, Pak Rudi akhirnya jadi dosen sini juga. Ya, oke, begitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke. On. Oke, yang mau live boleh. Rekamannya saya hentikan ya. Sampai minggu depan. Dadah, Bapak. Ya, mari.